Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Di sini kita akan mencoba menelaah atau membahas tentang syarat-syarat pendaftaran siswa baru atau peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 untuk jalur zonasi di SMA. Apa saja sih syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu buku rapot. Yang kedua, yaitu surat keterangan nilai raport yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, ijazah SMP atau MTS ya, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP atau ijazah paket B atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai atau dihargai sama setingkat dengan SMP. Jadi surat yang setingkat dengan ijazah SMP. Yang keempat, akta lahir dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun ajaran 2022-2023 dan belum menikah. Yang kelima, kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Yang keenam yaitu piagam prestasi atau penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang bagi yang memiliki. Kalau tidak punya berarti tidak usah. Yang ketujuh, bagi calon peserta didik dari pondok pesantren bisa menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren tersebut terdaftar pada EMIS yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk yang jalur afirmasi sekarang kita lihat apa saja itu. Yang pertama tentunya buku rapot SMP, lalu surat keterangan nilai rapot. Yang berikutnya ada ijazah SMP atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP. Yang berikutnya akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun ajaran baru dan belum menikah. Yang keempat, kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Yang kelima, piagam prestasi tertinggi yang dimiliki sesuai kriteria yang ditetapkan dan diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan ya dari Kanwil Kemenak Dinas Pendidikan Kota sesuai kewenangannya. Yang keenam, ini khusus afirmasi terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan atau menyerahkan bukti kepemilikan kartu Indonesia Pintar KIP yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Terus berikutnya calon peserta didik baru yatim dan atau piatu berdasarkan data dari DP3 AKP. Yang 8, calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau yang dari panti ada datanya di Dinas Sosial. 9, calon peserta didik baru terdaftar dalam hasil pendataan putra-putri tenaga kesehatan. Ini bagi yang anak tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah putra-putri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung pasien COVID-19 dan yang melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang diterbitkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi khusus Jawa Tengah. 10, surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putra-putri tenaga kesehatan. Ya, ini yang tadi ya. Sama jadi nomor 9 dan nomor 10. Selanjutnya, jalur perpindahan orang tua masih sama, syaratnya adalah buku rapot SMP. Yang kedua, surat keterangan nilai rapot. Yang ketiga, ijazah SMP atau surat keterangan yang sama dengan ijazah. Yang keempat, akta kelahiran paling tinggi 21 tahun dan belum menikah. Lalu 5, surat penugasan
dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten atau kota. Ya, ini jadi yang perpindahan orang tua. Jadi ada surat penugasan dari orang tuanya. Yang keenam, calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan, dilampiri surat keputusan penugasan dan pejabat yang berwenang. Ini khusus anak guru. Yang ketujuh, piagam prestasi tertinggi yang dimiliki, paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Yang delapan, kartu keluarga di luar wilayah zonasi. Yang kesembilan, surat keterangan domisili RT RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan. Ya, jadi ini surat domisili bagi yang perpindahan orang tua. Yang berikutnya, jalur keempat yaitu jalur prestasi. Yang pertama masih sama yaitu buku rapot, yang kedua surat keterangan nilai rapot juga sama, yang ketiga ijazah atau surat keterangan yang sama dengan ijazah. Yang keempat akta kelahiran, ya paling tinggi 21 tahun dan belum menikah. Yang kelima kartu keluarga. Yang keenam yaitu piagam prestasi tertinggi yang dimiliki sesuai kriteria yang ditetapkan. Paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Baik itu teman-teman semuanya terkait dengan syarat-syarat untuk pendaftaran peserta didik baru SMA di Jawa Tengah yang dilansir dari situs jateng.demo.siap-ppdb.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.